Transfer bukan sembarang transfer, ini kejutan transfer yang sangat wow dari Persib Bandung. Halo sobat bola sekalian, perwelkoman atau perwilujeng sumpingan dari skuad Persib ternyata bener-bener nyata. Baru aja beberapa hari yang lalu mereka ngumumin pemain asing asal Prancis Gabriel Mutombo. Sekarang mereka memberikan kejutan besar dengan secara resmi mengumumkan dua pemain anyar sekaligus. Dua pemain ini bukan sembarangan pemain, karena dua pemain ini adalah pemain yang sangat berkualitas. Mereka punya nama besar, punya CV yang sangat mentereng, dan punya kualitas yang tentunya gak main-main. Ini benar-benar udah gak masuk akal banget transfer yang Persib lakuin sekarang. Benar-benar semua pemain bintang berkumpul dalam tim yang sama, yaitu Persib Bandung. Ini udah di luar logika klub sepak bola Indonesia banget. Karena gak pernah ada klub Indonesia sebelumnya yang bisa sekeren ini dalam melakukan transfer dan membangun skuadnya. Maka karena ini jadi informasi yang sangat menarik, kita tentunya mau ajak kalian buat bahas tentang transfer Persib ini. Siapa pemain yang datang dan kenapa mereka bisa datang ke Persib, itu semua bakal kita bahas di sini. Pastiin kalian simak video ini sampai akhir bareng gua Zidan Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, pasti kalian semua tentunya udah tahu bahwa pemain yang wilujeng sumping ke Persib kali ini adalah Luka Menalo dan juga Sandy Walsh. Wow. Bayangin Pak, dua pemain dengan profil yang sangat mewah, pemain yang sebelumnya dirasa gak masuk akal buat gabung ke Persib, ternyata bisa Persib datangkan. Ini benar-benar gila banget. Sebelum kita bahas pemainnya, sedikit kita bahas terkait pengenalan yang Persib lakukan. Karena pada dasarnya, konsep pengenalan yang dilakukan oleh Persib ini benar-benar epic banget. Belum pernah gue lihat ada klub sepak bola selain Persib yang kenalin pemainnya dengan cara yang unik dan sangat positif. Kesannya itu seolah Persib pengen bilang ke publik bahwa mereka memang bukan hanya sekedar klub sepak bola, tapi mereka lebih daripada itu. Karena setelah beberapa hari yang lalu di pengumuman pemain pertama, mereka berkolaborasi bareng komunitas sepeda bernama Bike to Work. Itu luar biasa banget. Pesan yang mereka sampaikan di situ seolah mereka pengen ngajak kita semua buat ayo kita harus peduli sama kesehatan, ayo kita olahraga, ayo kita nyepeda. Yang hal itu tentunya merupakan kampanye yang benar-benar memberikan dampak positif. Nah, sekarang di pengumuman kedua dari pemain baru Persib ini, mereka kerjasama atau kolaborasi bareng salah satu organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, yaitu Palang Merah Indonesia. Wow. Kegiatan yang mereka lakukan sangat positif, yaitu mereka menyelenggarakan kegiatan donor darah, yang kegiatan donor darah ini tentunya sangat bermanfaat untuk sesama, karena pada dasarnya, darah yang didonorkan ini bakalan sangat membantu buat orang yang membutuhkan transfusi darah. Baik itu karena kecelakaan, penyakit, dan lain hal sebagainya. Itu sangat berarti buat mereka. Artinya kegiatan yang dilakukan Persib ini benar-benar luar biasa. Mereka lebih dari sekedar klub bola. Wajar banget juga kalau banyak orang yang suka sama Persib, karena apa yang Persib lakukan merupakan hal yang sangat bermanfaat dan banyak menjangkau masyarakat yang sangat luas. Selain kegiatannya, yang jadi perhatian adalah antusiasme dari Boboto juga, yang memang patut diacungi jempol. Karena di momen pengenalan pemain ini, walaupun pemainnya nggak datang ke Geraha Persib, tapi ternyata udah ada banyak boboto yang sengaja hadir langsung ke Geraha Persib buat lihat siapa sih pemain baru yang bakal dikenalin sama Persib. Benar-benar sampai seniat dan seloyal itu mereka sama Persib. Artinya mau kita lihat dari segi apapun, dari segi konsep pengenalan pemain, dari segi antusiasme, dan dari segi kualitas pemain yang dikenalkan, semuanya ada di kategori yang another level, yang benar-benar baik dan sangat luar biasa. Sekarang kita bahas pemainnya, yaitu Luka Menalo dan Sandy Walsh. Biar lebih enak kita bahas satu persatu, mulai dari Luka Menalo dulu kali ya, nanti baru kita bahas tentang Sandy Walsh. Jadi, untuk Luka Menalo ini merupakan pemain yang punya CV dan kualitas yang sangat baik. Kalau kalian pernah lihat video penjelasan gua terkait Luka Menalo, pastinya kalian udah tahu dan paham tentang siapa dan gimana kualitas Luka Menalo. Karena dia adalah pemain asal Bosnia yang punya banyak pengalaman main reguler di kompetisi kasta tertinggi Liga Bosnia dan Liga Kroasia. Bahkan puncak karirnya, dia pernah main bareng klub raksasa Liga Kroasia yang juga sering main di kompetisi Eropa termasuk Liga Champions, yaitu Dinamo Zagreb. Dia udah dapat 5 gelar juara Liga Kroasia.
Kemudian dia juga mencatatkan caps di kompetisi level Eropa. Dia pernah main di kualifikasi Liga Champions, pernah main juga di Conference League, bahkan punya banyak caps juga di Europa League. Artinya ini pemain bukan sembarangan pemain. Persib berhasil mengamankan pemain yang berkompetisi di level tinggi Eropa, yang juga jadi andalan utama dan punya pengalaman yang mewah. Bahkan uniknya, Luka Menalo ini sebenarnya masih punya kontrak sama FK Sarajevo, klub Liga Bosnia sampai tahun 2028. Artinya Luka Menalo masih punya 2 tahun kontrak di sana, tapi sekarang di tahun 2026 dia udah gabung ke Persib. Artinya juga Persib dalam mendatangkan Luka Menalo ini melakukan penebusan ke FK Sarajevo. Bisa dibayangin dong berapa biaya yang harus Persib keluarkan buat ngedatengin pemain seberkualitas Luka Menalo. Dari kompetisi yang negaranya sekarang lagi berjuang di Piala Dunia, pasti uangnya gak sedikit, Pak. Dan langkah ini juga memang jadi sebuah tanda dari keseriusan Persib Bandung dalam membangun skuadnya. Mereka rela buat ngeluarin dana banyak karena itu merupakan sebuah investasi buat Persib. Karena dengan kualitas yang dimiliki Luka Menalo, potensi manfaat berupa performa baiknya nanti bersama Persib itu ada dalam kemungkinan yang sangat besar. Itu buat Luka Menalo. Kemudian sekarang kita bahas tentang Sandy Walsh. Ini jujur jadi transfer yang sangat gak masuk akal. Pasti sebagian besar dari kalian semua, termasuk Bobotoh, banyak yang gak nyangka kalau Sandy Walsh benar-benar bakal gabung ke Persib. Karena memang situasinya kurang lebih sama kayak Luka Menalo, bahwa Sandy Walsh juga masih punya kontrak yang panjang bareng Buriram United, yaitu sampai tahun 2028. Ditambah lagi Sandy Walsh juga jadi pemain reguler baik ketika Buriram main di Liga maupun ketika main di AFC Champions League Elite. Bayangin situasinya dia masih punya kontrak yang panjang, jadi andalan, main di ACL Elite, tapi kok bisa ya tiba-tiba Sandy Walsh mau gabung secepat ini ke Persib? Kenapa gak nunggu kontraknya habis dulu? Kenapa bisa tiba-tiba banget? Satu alasan yang paling masuk akal kenapa Persib bisa ngedatengin Sandy Walsh tentunya adalah karena nilai transfer, nilai kontrak, dan gaji yang pastinya sangat besar. Karena tadi kan, kalau kita mikirin faktor kepindahan Sandy Walsh gara-gara karir, itu jelas gak masuk akal. Karena pada dasarnya Sandy Walsh masih punya stabilitas karir yang baik di Buriram United. Dia main reguler, main di ACL Elite, itu masih enak banget buat Sandy Walsh setidaknya ngabisin kontrak sampai tahun 2028. Tapi sekarang, realitanya dia rela gabung ke Persib, yang Persib ini masih dalam tahap berproses untuk bisa menyamai level Buriram United. Tapi Sandy Walsh mau gabung ke Persib. Maka salah satu faktor yang masuk akalnya memang nilai kontrak yang sangat tinggi dari Persib. Karena gue juga dapat informasi bahwa saat ini banyak pemain keturunan yang berbondong-bondong gabung ke Liga Indonesia memang dikarenakan karir yang jelas dan gaji yang tinggi. Di luar mereka bukan siapa-siapa, gajinya juga gak sebesar di sini. Sedangkan tawaran dari klub Liga Indonesia itu nilai dan stabilitasnya memang enak banget. Maka wajar kalau mereka termasuk Sandy Walsh mau gabung ke Persib. Apakah alasan tersebut salah? Sama sekali enggak. Sangat wajar juga untuk mereka tertarik gabung ke klub Indonesia atas dasar alasan tersebut. Karena realistis, mereka juga manusia. Kalau kita ada di posisi mereka juga, pastinya kita bakalan ngelakuin hal yang sama. Apalagi buat Sandy Walsh. Di usianya yang udah 31 tahun, posisinya di timnas Indonesia juga udah kalah sama Kevin Dix, maka udah gak ada banyak hal yang dikejar sama Sandy Walsh. Justru kepindahan Sandy Walsh ke Persib sebenarnya punya alasan yang benar-benar mulia, yaitu untuk membantu Persib sebagai klub Liga Indonesia agar bisa berprestasi di Asia. Mungkin karena Persib berkompetisi di Liga Indonesia, akhirnya banyak orang yang cuma fokus sama Liga Indonesianya aja. Tapi mereka lupa kalau Persib main di Asia, walaupun masih ACL2, tapi kalau Persib bisa berprestasi, apalagi kalau mereka bisa jadi juara di sana, dampaknya jelas sangat besar untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Bisa kita lihat gimana Liga Malaysia, walaupun banyak yang bilang Liga Malaysia sebagai Liga Tani, tapi dominasi yang dimiliki oleh JDT pada akhirnya memberikan dampak yang besar buat sepak bola Malaysia. Karena mereka bisa ada di peringkat yang cukup tinggi untuk kompetisi level Asia. Mereka punya klub yang konsisten main di ACL Elite, yang hal tersebut berdampak baik untuk kompetisi Liga Malaysia di level klub secara keseluruhan. Walaupun timnasnya masih gitu-gitu aja, tapi kualitas kompetisi level klub yang mereka miliki jelas jadi kebanggaan buat mereka. Dan satu hal lagi yang menarik dan penting dari transfer Persib ini adalah pemain keturunan yang gabung ke Persib merupakan pemain yang punya kualitas baik. Dan mereka bisa sangat dijaga juga kualitasnya untuk tetap ada di level yang baik.
Karena pada dasarnya, Persib punya standarisasi yang sangat tinggi. Mereka juga main di kompetisi level Asia, yang itu semua bikin mereka secara gak langsung bisa menjaga kualitas pemain keturunan yang gabung ke Persib. Sehingga narasi yang bilang kalau Persib merusak pemain keturunan itu sangat keliru. Jadi itu penjelasan terkait Persib Bandung yang baru aja mendatangkan Luka Menalo dan juga Sandy Walsh. Menurut kalian dari 1 sampai 10 berapa rating untuk transfer yang Persib lakukan ini? Boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!